Tapi ternyata nggih Allah menentukan betul-betul yang terbaik untuk kita. Ngoten. Mungkin kalau saya di Bangil nggih hanya bekerja saja tanpa ada penyeimbang itu tadi. Tapi ketika di Al Mustaqim selain bisa berbisnis, kita juga bisa ibadah. Ngoten. Gus, enak rek kiai, enak rek Habib yang punya pondok ini dan itu. Dihikmati, dilayani ini dan itu bla bla bla. Mikirnya enak tok, sawang sinawang. Lah kan enak Gus. Enak. Berarti kalau 30.000 banyak ya Gus ya? Nggih lumayan. 30.000 loh, per 2.000-nya aja udah 60 juta loh Gus. Nggih. Berarti asetnya pondok banyak sekali. Banyak. Untuk saat ini nggih, Poyuh ini hanya bisa mengcover 80% kurang lebih. 80% dari operasional nggih. Nah, itu tadi kita menggunakan manajemen seadanya tapi dengan prinsip bisnis jangan dijadikan satu dengan ibadah, ngoten nggih. Ibadah dhewe, bisnis dhewe. Pondok itu ibadah. Poyuh niku bisnis. Siapapun yang masuk sini wis gak usah mikiri biaya. Pokoknya ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang sekali saya Gus kedatangan panjenengan di studio saya. Alhamdulillah. Saya yang lebih senang sudah diundang. Jauh nggih Gus dari Malang ke Tulungagung. Nggih, lumayan. Tapi susahnya di jalan tadi terbayar dengan ketemunya panjenengan. Amin. Capeknya hilang. Waduh. Alhamdulillah jadi Gus Faiz ini adalah seorang apa ya nyebutnya jenengan Gus? Yang penting manfaat bebas mawon. Konco ngopi nggih monggo. Konco ngopi. Gus Faiz ini seorang pengusaha dan juga seorang pengasuh pondok pesantren ngoten nggih. Nggih. Naminipun napa Gus? Al Mustaqim. Al Mustaqim. Yayasan Pondok Pesantren Al Mustaqim. Oh, masyaallah. Nggih. Nah, teman-teman yang belum lihat videonya kemarin sudah pernah kita bikin video juga bersama Gus Faiz di dokumenter nih. Gus, sebenarnya saya tuh banyak penasaran gitu loh. Sebenarnya kan jenengan itu dipek mantu berarti ya sama Mbah Mustaqim gitu ya. Nah, Kiai Mustaqim dipek mantu berarti backgroundnya jenengan itu apakah dari keluarga kayak pondok pesantren atau umum Gus? Lebih ke lingkungan pondok. Sanes background punya pondok mboten, tapi lingkungan pondok. Santri kebanyakan nggih. Terus orang tua itu remen suka ke pondok-pondok, khidmat di pondok-pondok gitu. Sampai anaknya dipondokaken, sampai ketika mau menikah itu dikenalkan sama istri ini. Yai Mustaqim nggih. Dari mana lokasi berasal? Kulo sendiri Bangil. Nggih, dari Bangil. Kalau Bangil memang kan terkenal pondok pesantrennya sangat banyak ya. Banyak. Kota santri. Sudah Islami begitu nggih. Islami nggih. Tapi Gus Faiz sendiri sudah nyaman kayak kan tadi kan orang tua itu ingin seneng yang ingin kan orang tua tapi jenengan sendiri enjoy gitu ya. Sudah mulai nyaman gitu. Dari proses berjalannya waktu. Kemudian ada hikmah-hikmah yang kulo sadari akhirnya nggih niku banyak sudah mulai merasa nyaman. Sebelumnya nggih semuanya jelas keterpaksaan. Gitu ya. Mulai kayak ini duniaku gitu sejak usia berapa? Usia pernikahan 4 tahun mungkin nggih. Oh, berarti usia pernikahan 4 tahun. Kalau di Al Mustaqimnya atau di sebelum ketika di pondok nyantri itu maksudnya enjoy dengan dunia pesantren nyantri itu memang dari awal udah nyaman berarti ya atau gimana? Kalau dari awalnya mboten sih Mas. Mboten ya? Nggih, semuanya keterpaksaan. Keterpaksaan lagi. Iya. Keterpaksaan.
Cuma dari keterpaksaan itu sampai 2 tahun mau lulus baru bisa merasakan oh ternyata ini arti hidup itu ini. Akhirnya mulailah di situ. Meskipun di sisi lain saya ini sering pengen kayak teman-teman yang ada di luar, yang bisnisnya itu wah luar biasa ngoten. 2 tahun sebelum lulus ya? 2 tahun sebelum lulus. Lulus apa itu Gus? Lulus pondok pesantren, madrasah diniyah. Kalau sekarang mungkin setara kayak madrasah aliyah begitu? Atau setara sarjana? Lebih ke sarjana mungkin nggih. Karena dulu program di pondok saya yang terakhir ini ada namanya itu takhasus. Kelas jurusan gitu, ada syariat, ada lughah, ada Al-Qur'an, ada dakwah. Apa yang menyadarkan waktu itu? Kok 2 tahun itu faktor apa yang membuat moro-moro? Iya, moro-moro gitu. Awalnya itu setelah tahun akhir 2 tahun sebelum lulus nih kan kita banyak keluar. Sudah mulai banyak keluar, sudah mulai diberikan tanggung jawab untuk waktu itu kula bagian catering, bagian kesehatan, bagian inventaris, bagian laundry ngoten. Dados dari situ barulah kula niki bisa merasakan dunia luar itu ternyata oh seperti ini ngoten. Dan banyak hal yang terkadang kita ini merasa kasihan ke beberapa teman-teman yang kurang balance bagi saya nggih. Yang kurang balance antara dunia sama akhirat itu tadi. Oh, menarik. Berarti malah justru jenengan merasa bersyukur begitu Gus ya. Merasa bersyukur. Di lingkungan pondok. Boleh dibilang balance begitu ya. Ternyata kategori balance menurut Gus Faiz. Balance antara dunia sama akhirat. Menarik ini. Gimana itu? Balance itu. Ngaji akhirnya. Nah ini kula yang ngaji kalian jenengan. Sama-sama belajar. Ini bukan. Saya di pondok dulu itu punya satu prinsip. Setiap kesenangan yang saya lakukan yang sifatnya itu duniawi harus ada penyeimbangnya. Nah penyeimbangnya itu tadi berupa amaliyah ukhrawi, akhirat itu tadi. Misalkan saya kan dulu suka PS tuh Mas. Mungkin ada nih, mungkin muga-muga teman-teman yang dulu ngejak PS-an mendengarkan. Mantan teman yang dulu ngejak PS, siap. Kayaknya melihat ini Gus. Nah dulu itu kita suka main PS. Kalau kan gak boleh tuh di pondok. Iya. Gak boleh. Izin saja kan harus betul-betul jelas alasannya. Apalagi main PS jelas gak oleh. Gak boleh ini. Gak boleh. Nah akhirnya setiap jam kosong, terutama hari Kamis sama Jumat, itu kita sering izin ke depan tapi nanti mampir ke tempat PS. Izinnya ke depan gitu? Ke depan, beli makanan. Iya. Keluar lah pokoknya gitu. Keluar, mampir lah sebentar, relaksasi. Misalkan kita main PS 1 jam, berarti nanti harus belajarnya 2 jam. Ngoten. Misalkan main PS-nya itu 3 jam, berarti baca wiridnya, kemudian amaliyah kebaikannya lebih dari apa yang kita lakukan untuk duniawi itu. Untuk duniawi, jadi harus balance. Kita punya komitmen sama teman itu seperti itu. Wih, ngoten niku. Itu maksudnya muda loh, maksudnya di usia muda kok udah punya pemikiran yang luar biasa. Bagus Gus itu. Mungkin berkahnya guru yang sering membimbing kita bahwa dunia itu seperti ini, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia sampai lupa dengan akhirat. Ngoten. Bolehlah bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan tadi sampai mengalahkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ngoten. Berarti kerja kayak itu juga kategori dunia, Gus ya?
dunia yang bisa menopang ibadah. Nggih. Berarti mungkin kalau lebih tepatnya ngoten. Kalau katakanlah pekerjanya 8 jam berarti harus ada balancingnya ini. Harus ada balancing nggih. Ngoten nggih. Nggih. Tapi kan kembali lagi kerja kan juga ibadah. Nggih. Kalau sudah awal niatnya itu ibadah, nggih, yang jelas ketika kita bekerja akan maksimal. Akan maksimal nggih kados saat ini panjenengan kan ngoten maksimal akhirnya bisa memberikan manfaat ke yang lainnya. Amin. Berarti kalau bekerja nggak perlu balancing. Balancing akhirat. Tinggal niatnya. Tinggal niatnya saja. Tinggal niat ya. Tapi tetap perlu yang benar-benar akhirat lah tetap nggih. Oh ngoten nggih. Jadi anak-anak muda memang kebanyakan ngoten nih yang saya amati juga Gus ya. Jadi banyak yang di luar pesantren itu kebablasan lah ya, tidak ada penyeimbang. Walaupun juga di pesantren kan tetap bisa menikmati masa remaja. Senang-senang dikit tapi ada penyeimbangnya akhirat. Nah, berarti pripun berarti ya waktu itu. Jenengan setelah lulus habis itu di Pek Mantu sama gimana ceritanya waktu itu kok di Malang itu ya? Setelah lulus dari pembelajaran diniyah niku ada masa khidmat. Ada masa khidmat kurang lebih saya khidmat di pondok itu 3 tahun. Ya di pondok itu? Nggih. Di pondok Al-Mustaqim. Benteng. Bukan, beda ya ini ya? Beda. Saya kan mondoknya itu di Pasuruan. Di Pasuruan ya. Sunniyah Salafiyah. Nah itu 3 tahun di situ. Setelah belajar baru nanti khidmat. Khidmatnya ini selama 3 tahun. Nah 3 tahun ini setiap dari santri itu dikasih tanggung jawab. Ada yang bagian keamanan nanti, ada yang bagian ubudiyah, ada yang bagian keuangan, ada yang bagian laundry, ada yang bagian catering, ada yang bagian ngoten. Hikmahnya jadi pondok itu? Hikmahnya di pondok itu. Oh bukan keluar? Bukan. Oh oke. Mungkin guru kami itu untuk melatih sebelum kita betul-betul lepas dari pondok. Seperti itu. Dan banyak pelajaran yang kita dapat dari hikmat. Bahkan bisa dikatakan hikmat itu bisa mengalahkan belajar kita yang sekian tahun. Mungkin karena pengalaman gitu. Langsung pengalaman. Langsung praktek katanya. Langsung praktek gitu. Iya. Oh, lepas tadi kok ketemu sama di Malang, di Al-Mustaqim. Saya kan punya program maksimal saya nikah itu harus usia 25 gitu. Sesuai sunnah lah. Sesuai sunnah. Nah sebelum 25 kan nikah ini jangka panjang, jelas persiapannya ini kan juga harus banyak ekstra. Paling enggak aku 23 sudah harus mulai sounding ke orang tua. Ketika umur 23, waktu itu juga masa khidmat saya di pondok, saya ngomong sama orang tua, Pak Bu ini Faiz wis koyoke iki. Gak pengen putu ta. Kode. Kode. Terus Faiz gimana? Ada calon enggak? Kalau Faiz wis pasrah panjenengan mawon ngoten. Sampailah dikenalkan sama putrinya Kiai Mustaqim niku. Dan ternyata masih sepupu. Masih sepupu sama kita ngoten. Kalau sepupu itu boleh ya, Gus ya? Nggih, boleh. Kalau dalam Islam boleh nggih? Boleh, nggih. Siap. Jadi alhamdulillah terjadilah pernikahan itu. Ternyata malah dapat saya lihat videonya Gus Faiz di video sebelumnya bahwasanya juga berat juga meninggalkan udah ada usaha sebelumnya di Malang kalau nggak salah nggih. Di Bangil. Di Bangil, sorry. Di Bangil udah ada kegiatan. Ada usaha, ada juga tambak ikan, ada usaha gitu nggih. Berat juga untuk memilih tinggal di Malang ya. Nggih, waktu itu nggih kalau tidak ada dorongan dari
orang tua, mungkin nggih saat ini saya tidak di Al-Mustaqim. Ngoten. Tapi ternyata nggih Allah menentukan betul-betul yang terbaik untuk kita. Ngoten. Mungkin kalau saya di Bangil nggih hanya bekerja saja tanpa ada penyeimbang itu tadi. Tapi ketika di Al-Mustaqim selain bisa berbisnis, kita juga bisa ibadah. Kalau dorongan dari orang tua seperti apa, Gus? Faktor apa yang buat pendorong itu? Mungkin lebih kenaknya itu saat kulo di titik jenuh. Pernah itu sudah kita ceritakan. Di titik jenuh niku sampai saya ngomong sama bapak sama ibu. Iki aku Faiz lebih baik dimbangil aja lah, ini dan itu. Bapak itu jawab, Al-Mustaqim meskipun gak ono kamu Al-Mustaqim itu akan tetap maju berkembang, akan tetap besar, akan tetap memberikan manfaat yang luar biasa ke umat. Tapi bapak pengen salah satu dari anaknya bapak itu ikut andil dalam kebaikan tersebut. Ngoten. Jadi Faiz ojo sok, engko lek ono Faiz Al-Mustaqim kate gak mlaku ngono, ojo sok ngono. Tetap berjalan. Cuma di peluang itu kan eman kalau gak ikut andil. Wis sebesar apapun masalah wis pasti nanti akan ada jalan keluar, dan masalah itu sebetulnya bukan masalah tapi hikmah. Dan setelah dipikir-pikir memang dari variabel yang begitu banyak, karena kan sebelum saya di Al-Mustaqim ini sudah berjalan. Setelah ditinggal wafat abah, beberapa tahun kemudian saya masuk, nah itu ada beberapa hal-hal yang harus dibenahi. Nah, itu ternyata katanya Bapak almarhum itu bukan masalah, tapi itu hikmah. Hikmah terbesarnya adalah dengan saya memperbaiki yang ada di Al-Mustaqim, itu saya bisa mengerti dasar kepesantrenan itu seperti apa. Terus hubungan pesantren ini dengan instansi itu bagaimana. Terus alurnya itu bagaimana. Ngoten, banyak hikmah di situ. Nah, pas waktu yang menurut itu waktu apa tadi jenuh banget gitu ya. Kalau dipikir-pikir itu hikmah atau apa sebabnya? Mungkin karena kulo tidak pernah tahu dunia luar seperti apa Yang kita tahu kan dulu ketika di pondok, enak rek Gus, enak rek Kiai, enak rek Habib yang punya pondok ini dan itu, dihikmati, dilayani ini dan itu bla bla bla. Mikirnya enak tok, sawang sinawang. Lah kan enak Gus. Enak. Tapi mungkin itu seimbang kalau bahasa Arab al-ajru biqadril masyaqah. Enak itu tergantung besarnya kenikmatan itu juga masalahnya akan besar. Seimbang. Nah, di situ sebab jenuh niku karena saya tidak pernah tahu, apalagi dunia sekolah formal, ngoten nggih. Kemudian juga hubungan dengan pemerintahan itu seperti apa, ngoten. Terus prosedurnya itu bagaimana, dan banyak hal yang harus diperbaiki yang bersangkutan dengan mereka-mereka itu. Instansi begitu. Nggih, belum lagi nanti selisih pendapat. Wis iki gak usah, harus ngene. Sedangkan saya wis iki harus ngene. Ngoten sampai waduh kesel. Ya, paham. Jadi kayak birokrasi lah ya, lebih ke birokrasinya yang rumit gitu ya. Rumit. Waktu itu berarti di Al-Mustaqim sudah ada apa? Sudah formal sudah ada? Semuanya ada. Sudah ada ya? Semuanya ada. Semuanya. Formalnya itu apa tuh? Sekelas
TK, SD, SMP dan SMA ya kalau nggak salah. Masih MI, MTS sama MA. Oh, MI, MTS sama MA. MI, MTS, MA. Nggih. Plus pondok pesantren begitu ya. Nggih. Pondok pesantren yang ada formalnya ngoten. Nggih, leres. Dados Abah Singen itu siapapun yang masuk sini wis gak usah mikiri biaya. Pokoknya ngaji. Dan sekolah formal itu tadi untuk nopo bahasanya untuk melengkapi pendidikan yang ada di pondok. Ya. Yang utama pondok dilengkapi dengan formal. Dan semuanya nggak ada biaya. Semuanya hampir tidak ada biaya. Semuanya hampir tidak ada biaya. Berarti dari ketika jenengan udah masuk, ibarat operasionalnya sudah gede ya pondoknya itu ya? Nggih, sudah gede. Bahkan Abah dulu itu pernah ternak sapi, ternak kambing, terus ikan, terus umi juga, ayam juga pernah, ayam telur juga pernah, jamur pernah. Semuanya dicoba. Dan untuk yang paling efektif ke pondok ternyata nggih puyuh niku wau. Ngoten. Oke, terkait puyuh itu berarti sudah ada sebelum Gus Faiz datang atau baru? Kalau puyuh itu masih baru. Saya masuk, terus habis itu ada salah satu donatur melihat kewirausahaan pesantren. Kebetulan donatur ini ahli di bidang perpuyuhan. Ngoten. Disarankanlah puyuh. Akhirnya kita coba 2.000 dulu. Nah, ternyata kok bagus gitu. Akhirnya terus nambah sampai 30.000 nih. Masya Allah. Nah, waktu ada donatur datang itu berarti kan sudah ada kandangnya atau belum? Atau bekas kandang apa ngoten? Hanya bekas kandang ayam. Oh, yang ayam petelur tadi? Ayam petelur terakhir betul. Ayam petelur. Berarti kayak kandang ayam petelur itu nggak bisa digunakan untuk puyuh juga atau direhab lagi kayak rumah ya atau perlu ditata ulang gitu? Nggih, lebih ke nopo nih raknya mungkin nggih. Raknya diganti. Kalau kandang utama yang besar itu. Ya. Ono rumah-rumahane sokone tetep. Cuma kandangnya sing kecil-kecil itu disesuaikan. Ngoten niku lah. Kalau puyuh itu biayanya nggak mahal ya Gus ya? Pengadaan 2.000 awal itu berapa? Dulu itu kalau semua nggih dari kandang, kemudian rak niku, bibit pakan, sampai telur puyuhnya ini bertelur normal, ngoten kurang lebih 60 sampai 70. Per apa itu, Gus? Per 2.000. Nggih, per 2.000 sama kandang sama itu, semuanya. Nggih. 60 juta. Nggih, kurang lebih samonten. Padahal nggih niku saged dipres. Saged dipresnya ini tergantung kita buat kandang besarnya itu dikonsep seperti apa. Yang penting bebas dari hama. Ngoten. Berarti kalau 30.000 banyak ya Gus ya? Nggih, lumayan. 30.000 loh, per 2.000-nya aja udah 60 juta loh Gus. Nggih, berarti asetnya pondok banyak sekali. Banyak. Masya Allah. Tapi penambahan dari 2.000 itu terus kemudian ke 5.000 itu memutar labanya atau ada injeksi modal dari luar Gus? Ada yang injeksi, ada yang kita puter gitu. Dan perjalanan kita sampai 30.000 niku nggih hampir 5 tahun. Gak langsung besar mboten. 2.000 awalnya itu, terus nambah 1.000, nambah 6.000, nambah 5.000, terus sampai sekarang. Yang paling cepat pertumbuhannya di tahun keberapa? 2023. Paling cepat. Okay. Itu tahun keberapa? Berarti tahun keempat? Nggih, dari 2019. Kenapa kok paling cepat, Gus? Paling cepatnya itu karena nggih itu tadi nggih, wabahnya sudah diangkat, sudah mulai ini. Wabah pandemi. Nggih. Sudah mulai diangkat wabahnya, terus pasar kita juga sudah mulai bagus,
sekolah sudah mulai masuk karena puyuh kan lebih ke jajanan ngoten nggih. Oh, jadi ibaratnya marketnya terbuka lebar. Nggih, dari marketnya terbuka lebar. Di tahun itu 2023 sampai berapa penambahannya? Hampir 20 ribuan. Oh, hampir 20 ribuan. Di tahun 2023 itu. Nggih. Oh, memang banyak sekali ya. Banyak, nggih. Ngoten niku pun. Masya Allah. Nggih. Saya malah itu Gus, kagum dengan ibaratnya pengen penasaran juga dengan kan ini kan juga untuk umat berarti ya dikatakan di video sebelumnya itu bahkan operasional pondok hari ini itu ditopang dari ada Puyo. Artinya kan hasilnya untuk konsumsi kan, untuk konsumsi pondok kan, untuk bayari dan sebagainya, untuk ustadzahnya, untuk biaya pendidikan anak-anak. Minum dulu nggak apa-apa Gus? Nah, tapi juga bisa bertumbuh gitu loh. Nah, itu kan menarik Gus. Artinya juga kan nggak kecil juga operasional bulanan pondok kan. Itu seperti apa manajemennya? Untuk saat ini Puyuh ini hanya bisa mengcover 80% kurang lebih. 80% dari operasional. Nah itu tadi kita menggunakan manajemen seadanya, tapi dengan prinsip bisnis jangan dijadikan satu dengan ibadah. Ibadah dewe, bisnis dewe. Pondok itu ibadah. Puyuh niku bisnis. Oh gitu. Salah satunya. Berbeda berarti ya? Berbeda. Terus dari pencatatan yang ada di Puyuh niku baru pondok nanti membutuhkan apa. Baru kita suplai. Bahkan setiap tahun itu di yayasan utamanya untuk 1 tahun ke depan rencana anggaran biaya untuk operasional itu berapa. Itu harus mengajukan ke Puyuh. Ke Puyuh. Nah Puyuh hanya bisa mensupport berapa persen. Tadi dikatakan 80% itu 80%, ya Gus ya. Untuk sisanya dari dermawan, kemudian dari usaha-usaha yang lain gitu. Kalau dari dermawan berupa sumbangan, berupa donasi. Dan lagi niki mumpung kula ingat setelah video niku launching yang di Pecah Telur itu. Di Pecah Telur niku Nah, saya niki sedikit banyak ngikuti komentar-komentar. Ngikuti komentar-komentar dan Masya Allah semuanya isinya itu doa. Doa dan husnudzon kepada kami. Nah, ada juga komentar-komentar yang terkadang kami ini merasa merasa kok kurang pas ngoten kenapa gede? Nah, di antaranya itu wah ini nih pondok seharusnya seperti ini. Jangan sampai pondok itu minta-minta. Jangan sampai pondok itu donasi. Nah, dari situ padahal untuk pondok-pondok itu kan banyak donasi ini. Sebetulnya niku nggih mboten minta-minta. Tapi mengajak kita sebagai orang yang tidak punya pondok supaya ikut andil dalam perkembangan pondok. Terus kesimpulannya kadang kita ini miris lihat komentar-komentar yang masih belum mengerti mana yang sebetulnya minta-minta betulan, mana yang sebetulnya ngajak kita untuk berbuat baik. Dan Al-Mustaqim niku kita tidak menutup untuk orang yang bantu. Tapi dengan itu tadi kita tidak berharap kalau misalkan ada monggo, alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan ada pun harus tahu bahwa pondok kami niku
bukan hanya yatim piatu saja, tapi juga ada du'afa, kemudian bahkan sebagian ada yang kaya gitu. Nggih ngoten niku lah. Menarik ini jadi kayak mindsetnya berbeda Gus ya. Bukan meminta-minta tapi kayak memberikan sebuah peluang bagi siapa yang ikut bersama kami dalam kebaikan menjalankan pondok gitu ya. Betul. Kadang kan penilaian masyarakat ini ketika ada pesantren yang jual kalender, ada pesantren yang menjual hasil produksinya. Banyak yang mengira bahwa pesantren ini minta-minta. Di Al-Mustaqim sendiri untuk terutama produk-produknya itu supaya tidak dikira seperti itu, kita ini tidak melibatkan nama yayasan sama sekali. Umum lah ya, bersaing umum. Bersaing umum. Karena tadi wis bisnis dewe, nah ibadah dewe. Itu yang menarik ternyata ya. Jadi saya kira kemarin ketika lihat videonya itu, kayak usahanya itu di bawah naungan pesantren. Tapi ternyata kayak dua entitas yang berbeda, tapi hasilnya untuk membantu yang ini gitu ya. Jadi kayak memisah gitu ya. Ini yang profesional, ini yang ibadah begitu ya. Leres. Tetap semuanya naungan yayasan. Oh iya, puncaknya yayasan. Ada pondoknya, ada bisnisnya. Nah, bisnis itu salah satu kemandirian. Karena nanti di Yayasan Al-Mustaqim ini kemandirian itu ada yang bentuknya pendidikan. Pendidikan kemandirian. Pendidikan kemandirian niku diterapkan ke anak-anak yang masih belum bisa mandiri ke kehidupannya ngoten. Ya napa kula bahas. Lagi. Maksudnya itu kayak gitu ya, memberikan kegiatan gitu ya, yang belum bisa di luar, ayo kesini aja gitu nggih. Napa? Bukan? Nggih. Hampir seperti itu. Terus yayasan itu ada kemandirian, ada ada kemandirian, ada sekolah. Ngoten mawon. Nah, untuk kemandiriannya ini ada bisnis kewirausahaan, ada menggalih potensi kemandirian, betul-betul kemandirian melalui pendidikan jadwal sehari-hari yang ada di yayasan. Contoh-contoh nggih. Ada anak baru masuk pesantren. Kan tidak mungkin langsung kita libatkan ke kewirausahaan. Kalau belum dia memiliki tanggung jawab ke dirinya sendiri. Ngoten. Sebelum masuk ke kewirausahaan, dia harus bisa mengikuti jadwal yang sudah diatur sama yayasan supaya dijalankan dengan maksimal. Ngoten. Nanti 1 tahun, 2 tahun kalau sudah bisa mandiri, bisa mengatasi masalah yang dihadapi dengan teman, masalah yang dihadapi dengan gurunya, pengurusnya, terus potensinya itu sudah mulai kelihatan. Oh ternyata ini ahli di bidang peternakan atau ahli di bidang makanan. Nah itu baru kita libatkan ke program kemandirian tadi. Program kewirausahaan. Kewirausahaan di bawah naungan kemandirian tadi. Bisnis nggih. Nggih ngoten lah. Ya. Jadi menarik ya. Jadi kayak ibaratnya tidak semua kemudian bisa ke program bisnis ya. Jadi harus mereka yang sudah melewati seleksi-seleksi, peraturan-peraturan, filter-filter yang dia harus beres secara pribadinya sendiri. Nah, ini betul. Dia nggak bikin problem dengan ustadznya, secara pengurus juga oke. Nah ini baru ketika dia beres dengan dirinya baru masuk ke bisnis. Nah, karena kan bisnis ini juga tidak sembarangan. Betul. Kalau sembarangan, akhirnya kacau. Apalagi juga ini di bawah naungan yayasan. Yang dimana
ada yang harus dipertanggungjawabkan lah dananya begitu ya. Betul. Oh, menarik. Itu sejak usia apa? Sejak usia berapa biasanya orang bisa masuk ke program bisnis itu? Rata-rata. Paling dini itu kelas 11 MA. Kelas 11 sampai ke atas. Untuk MI itu masih pembentukan karakter, MTS sudah mulai nonjol kemana ini nanti. Nah, ketika MA baru gitu. Berarti nggak cuma peternakan aja ya di Al Mustaqim ya? Ada banyak? Nggih, lumayan nih Mas. Nggih, lumayan. Ada pengelolaan jamu, ada pengelolaan bunga hias, gitu. Saya kira cuma puyuh loh ya. Ada banyak ya? Banyak. Kemarin itu terakhir juga ada pelatihan kain dijadikan keset gitu. Kita kan juga kerjasama dengan beberapa instansi, diantaranya BLK. Dan terakhir kemarin BLK pelatihan di pondok pembenahan elektronik. HP servis gitu ya? Servis 16 hari. Itu pun yang bisa masuk seleksi. Ya. Menarik loh ini program. Ada ibaratnya ada program kemandirian tadi ya untuk orang yang sudah layak dan pantas dilatih skill supaya nanti dia bisa jadi sambuan yang bermanfaat gitu ya. Betul. Kalau yang gede selain puyuh apa? Bidang apa yang paling gede sih puyuh Mas. Di bawahnya puyuh? Di bawahnya puyuh sekarang kita mencoba di pengelolaan teh. Pengelolaan teh. Untuk sementara kita kerjasama dengan masyarakat sekitar. Berarti rintisan ini Gus ya? Sifat yang teh ini? Tapi kita punya rencana mau kita kembangkan. Iya. Gitu. Oke, yang kayaknya winning nih, kayaknya bagus nih prospeknya gitu ya, teh itu ya. Teh apa itu Gus? Black tea premium. Dari Malang? Dari kebun Malang. Hasil kebun Lawang. Kebetulan kan kita juga disupport sama kebun teh Wonosari. Dan di situ kita banyak belajar. Siap. Anak-anak juga difasilitasi 1 bulan sekali renang, 1 bulan sekali main di kebun teh. Di kebun teh Wonosari itu. Bukan hanya refreshing itu saja, tapi juga program mereka untuk mengangkat nama pondok ini juga terbuka bebas untuk kami. Masya Allah. Kita manfaatkan lah. Semoga nanti bisa sebesar puyuh bahkan melewati. Amin. Karena kan produk ini bisa lebih luas. Kalau sudah jadi produk dikemas bagus, dipasarkan dengan beneran, ya kan bisa lebih luas lagi Gus. Leres. Dan kebetulan juga kita punya gubernur itu kan mendukung juga. Melalui programnya OPOP. One Pesantren One Product. Oh, ada ya gitu ya? Ada. OPOP ya, One Pesantren One Product. One Pesantren One Product. Nah, itu mengumpulkan pesantren-pesantren yang memiliki kewirausahaan. Produksinya apa? Nanti dibantu perizinannya, dibantu pemasarannya, dibantu melalui koperasinya. Gini kan kalau sebelum kesini ada seminar sama OPOP di Malang membahas masalah perizinan produk. One Pesantren One Product. One Product. Saya malah baru tahu lah ada produk itu, ada program itu. Ada di situ ternyata banyak Mas. Banyak pesantren-pesantren yang betul-betul punya produk mandiri dan juga melatih santri ini benar-benar bisa bisnis gitu. Dan kita diawasi sama pemerintah yang tidak main-main gitu. Ada juga bantuan dana berarti? Kalau bantuan dana ada, tapi tidak semuanya ngoten. Dipilih yang bagus-bagus itu kali ya. Yang betul-betul tepat. Siap Gus. Nah ini menarik gini yang
bikin saya juga ingin bertanya. Apa ya, ibaratnya ini pondok keren gitu. Jadi nggak bayar, pertama nggak bayar. Kok punya apa ya, nilai kepedulian yang sangat tinggi gitu loh. Punya mau mendidik orang gratis tanpa ada imbalan. Kemudian mau menolong siapapun yang belajar ke situ. Terus juga direnahani tenanan gitu loh. Kok punya kepedulian sangat tinggi gitu loh, Gus. Yang peduli itu sebenarnya Abah almarhum. Kalau saya nggak peduli. Lah terbukti diteruskan ya peduli juga sih. Lah terpaksa. Iya. Nggih, itu tadi mungkin nggih. Barometer visi misi Abah kan tetap kembali ke napa sunnah. Khairun nas anfa'uhum linnas itu tadi. Iya. Dan tidak banyak orang yang bisa sadar ke arah itu. Dan jarang orang yang bisa sadar akan hal itu. Mungkin ngoten. Dados kepedulian tadi kalau dilihat dari cerita Umi, cerita orang-orang yang dulu ikut andil dalam yayasan, karena memang Abah ini sering terjun ke jalanan gitu. Ada anak-anak yang kok gini yo, iki coba sekolah kan enak manfaat. Kok gini yo coba ngaji kan enak. Maksudnya gitu. Menemukan orang di jalanan gitu ya? Nggih, lebih tepatnya ngoten. Nah dari situ mulailah, bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, iki eman keluarga wis enak, tapi kok gak balance itu tadi. Ngajine gini. Dimulai tahun berapa itu berarti Al-Mustaqim itu? Dari 1909 sekian. Cuma resminya kalau gak salah tahun 2000. Resmi dalam artian sudah mulai didaftarkan ke Menkumham. Diurus lah ya. Diurus nggih. Dari tahun sakmonten. Iya. Kalau sekarang sudah ada sampai berapa santrinya? Kurang lebih 200, data terakhir 237 nomor 36. Nggih. Dikasih makan semua setiap hari. Semuanya. Dikasih pendidikan. Nggih, sing penting belajar, kemudian kedepannya harus bisa memberikan manfaat ke yang lainnya. Kita kan untuk kalau bahasa kenegaraan itu untuk ngerubah negara itu mulai dari yang kecil-kecil kan. Iya. Paling enggak dari diri sendiri, terus lingkungan kita. Harapannya nanti anak-anak ketika keluar itu bisa memberikan manfaat lah kepada yang lain. Jenengan pernah dapat cerita nggak dari Abah misal? Abah kan pasti juga berat nih dalam merintis Al-Mustaqim itu. Okay. Perjuangan Abah kayak apa dulu? Wah, ini istimewa ya. Banyak ini. Salah satunya mungkin ya itu yang membuat kita ini bertahan. Ngoten. Bahkan dulu niku mulai adanya santri itu dari 5 anak. 5, terus 7, terus 10. Nah ketika itu betul-betul tidak ada orang yang tahu. Kemudian pekerjaannya Abah juga seadanya, ngoten. Bahkan kalau mau makan itu utang toko ini, utang toko itu. Bahkan tidak sedikit yang menolak, ngoten. Menolak diutangi? Menolak diutangi. Tapi sekarang dikejar-kejar nih. Dikejar-kejar apa ini? Ayo utang. Kok gitu ya? Kenapa kok gitu orang? Karena pasti ke sahur ya. Ngelihat nominal. Lumayan ini jadi suppliernya pondok gitu ya. Ini ngatain nih Mas. Wih, malah gitu ya, dulu berangkat dari utang untuk santri yang sedikit aja agak susah gitu ya. Susah. Tapi dari perjalanan itu banyak lah
memberikan manfaat dan hikmah ke generasi-generasi yang selanjutnya. Kalau Gus Faiz lihat manfaat apa yang mungkin bisa dirasakan yang kayak terlihat terkenang gitu dari beberapa alumni atau apa gitu? Selama saya di yayasan. Dari awal sampai sekarang. Oke. Manfaat yang paling besar yang saya rasakan di yayasan itu hikmah ketika banyaknya variabel yang datang niku terselesaikan. Ngoten. Variabel yang datang. Nggih. Apa itu, Gus? Dados sebelum saya masuk di yayasan itu ada beberapa variabel yang harus diselesaikan ngoten. Saya udah kula ulang malih. Saged mawon jenengan Mas. Tak izin. Oke, monggo. Mboten napa-napa, Gus. Dinikmati. Masih wis ngenteni niki. Niki memang disiapkan untuk diminum, Gus. Oke. Terima kasih. Nah, tapi nggih nambah air putih. Intinya nih. Intinya nggih. Intinya. Monggo. Oke. Kembali lagi hikmah terbesar itu ya napa kula sanjang nggih. Napa Mas? Yang sebenarnya tadi pertanyaanku ngeten lho Gus. Manfaat yang saya panjenengan saksikan gitu. Manfaat yang jenengan saksikan dengan adanya pondok pesantren itu seperti apa? Tadi kan menciptakan generasi yang lebih baik tadi visinya kan. Nah, itu seperti apa? Ibarat di breakdown itu seperti apa? Dari tujuan ke manfaat yang saya rasakan hasil ngoten nggih. Hasil dari didikan Pondok Al Mustaqim gitu loh. Outputnya seperti apa? Nggih. Kemarin terakhir itu saya ketemu sama salah satu alumni. Beliau ini jadi relawan. Relawan supir ambulan. Dados siap siaga selama 24 jam. Saya ketemunya di salah satu rumah sakit Lawang Medikas itu. Kemudian saya tanya, "Sampean kerja di sini ta?" "Iya Gus, saya kerja di sini." "Terus selain di sini apa?" "Saya jadi relawan supir ambulan." "Kok iso? Kok gelem?" Iya. "Kok mau?" Gak gampang loh. Standby 24 jam. Iya. Gitu tadi, saya pengen paling iki sing iso tak lakoni untuk memberikan manfaat itu tadi. Wah, lihat itu kan luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Artinya nular gitu loh ya. Nggih. Energinya Al Mustaqim itu sampai ke santri-santri dan kemudian dia ingin bermanfaat di bidangnya masing-masing gitu loh. Nggih. Aku iso iki ya wis. Nggih. Keren. Terus apapun yang dilakukan selama itu manfaat nggih. Ya dilakukan. Lakukan, nggih. Dan sering kita juga ngomong sama santri-santri ngoten. Sampean iki pokoknya kalau ngeten. Pernah ada yang tanya, "Gus iki sekirane seneng pengene kami itu apa? Pengen jadi seperti apa?" Menurut Gus. Ya itu tadi. Jadi apapun sing penting manfaat. Atur cita-citanya sampean, programen untuk mencapai cita-cita tadi. Kemudian setelah tercapai baru ya apa sekirane dengan cita-cita yang tercapai tadi bisa memberikan manfaat. Nggih. Tercapainya cita-cita lek gak manfaat ya gaya apa. Ya. Jadi satu kata kunci adalah manfaat gitu ya. Manfaat. Itu legasinya Al Mustaqim ya. Manfaat. Insyaallah. Semoga terus berjalan Gus pondoknya Gus. Amin nggih. Sama-sama. Pondok baik ini. Alhamdulillah. Luar biasa.
Mudah-mudahan. Kalau ke depan mau bikin apa lagi Gus Al-Mustaqim? Sementara mungkin pembenahan yang ada. Hikmah dari video yang jenengan share, nah itu manfaatnya sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih ke Pecah Telur. Harapan kami juga bisa Pecah Telur ini terus bisa mensupport, juga menjunjung, mengembangkan orang-orang yang lagi berjuang. Amin. Nah, hikmahnya kemarin itu dari video yang sudah tayang, ada beberapa orang yang Masya Allah datang ke pondok. Mereka niki pengen lihat pondok dan ternyata masih banyak kekurangan yang harus kami sempurnakan. Dan kebetulan beliau-beliaunya ini di bidang itu. Terus ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan dari beliau-beliau yang ahli dalam pendidikan, dalam kewirausahaan, dalam peternakan untuk mengelola lebih baik. Harapan jangka pendeknya semua ini berjalan dengan sesuai dan profesional. Ngoten barokah Pecah Telur. Amin. Ikut senang Gus. Ya, tadi itulah yang bisa dilakukan Pecah Telur dengan apa, kalau jenengan tadi ada muridnya yang sopir ambulan ya. Ini bisanya Pecah Telur ya ini. Ini ibaratnya yang bisa kita lakukan untuk support teman-teman. Istiqomah semakin baik. Amin. Kalau impiannya Gus Faiz apa? Ibarat sampai kayak kalau bahasa anak sekarang tuh end game ya. End game itu kayak ketika usia datang gitu sudah tua itu apa gambarannya Gus Faiz terhadap program yang dijalankan? Kalau sudah tua gitu. Apa yang ingin dilihat atau yang ingin dicapai begitu? Kalau kulo pribadi ketika kelak anak-anak yang ada di yayasan sekarang, apalagi kan dari latar belakang yang tidak seberuntung kita. Kulo pengen itu ketika usia tua kelak pondok ini besar di tangannya anak-anak. Dan jangan sampai menganggap Yayasan Al-Mustaqim itu punya Faiz, punya Umi, punya Ning Solihah, punya Abah Mustaqim. Tapi yayasan ini punya santri yang sudah lulus dari Al-Mustaqim. Dan harapan terbesarnya Al-Mustaqim ini bisa besar di tangan-tangan putra-putri Al-Mustaqim sendiri. Kelak MI-nya dipegang anak-anak sendiri, guru-gurunya dari anak-anak Al-Mustaqim sendiri. Terus MTS-nya juga seperti itu, MA-nya seperti itu. Mudah-mudahan ditakdir terus berkembang ke perguruan tinggi anak-anak, kewirausahaannya juga anak-anak. Terus nanti ada rumah khusus dinas anak-anak gitu, yang sudah menikah gitu. Harapannya hanya itu saja. Pernah kulo ngomong sama santri-santri yang sekarang sudah senior, yang dari kecil di pondok, yang sekarang banyak membantu saya. Sampeyan iki wis anak kule. Dudu sopo-sopo. Ngoten. Dadi wis pondok iki opo sing harus dikembangno. Apa yang bisa dimanfaatkan. Ini semuanya punya sampean. Terus tugasnya Gus apa? Ngoten. Tugasnya Gus apa? Aku cuma nyekel legalitas tok. Gawe supaya sampean kabeh gak gontok-gontokan kok. Hanya memegang keputusan saja. Keputusan itu pun harus saya musyawarahkan sama guru-guru. Ngoten, langkah-langkahnya itu nanti bagaimana. Terus anak Gus misalnya pondok iki dikekno nang arek-arek, anak Gus terus bagian apa? Ya mungkin yang tertua salah satunya niku meneruskan apa yang saya lakukan, memegang kebijakan supaya sampean yo gak gontok-gontokan. Untuk yang lain ya harus keluar. Entah nanti ke kedokteran, entah nanti ke
kewirausahaan, entah nanti kemana. Yang tentunya kembali lagi ke Yayasan Al Mustaqim untuk nyupot sampean. Oh, keren ya. Nggih, mungkin ngoten. Pengen nih. Semoga terkabul ijabah. Amin, amin. Kalau Gus tadi mumpung ingat, jadi tadi kan dikatakan tidak hanya yatim piatu ya. Jadi ada yatim piatu, ada duafa, ada juga yang bahkan mereka dari keluarga yang kaya. Kalau persentase yang paling banyak apa, Gus? Duafa. Duafa ya. Oke, dari duafa. Duafa ini kan yang punya kedua orang tua, ada yang kurang mampu, ada yang menghilang dan yang lainnya. Gitu. Menghilang itu gimana maksudnya? Menghilang itu lepas tanggung jawab. Terus? Lepas tanggung jawab, nggak akhirnya secara tidak langsung anak ini dipasrahkan ke yayasan. Berarti mereka mengantar? Mengantar. Ada yang mengantar, ada yang diantar. Diantar bukan orang tuanya begitu? Bukan, nggih. Nggih, jadi seperti itu. Kalau yatim kan nggak ada. Nggih. Sudah meninggal begitu ya? Bapaknya yang sudah meninggal, terus si anak itu belum balik. Dan yang kita sayangkan banyak orang baik terkadang masih kurang paham dalam hal ini. Wis Al Mustaqim terkenali yatim piatu, ya wis lah nyumbang untuk yatim khusus piatu. Yatim atau piatu. Padahal yang lebih membutuhkan kadang duafanya. Karena persentasenya lebih besar. Lebih besar, kemudian juga mereka lebih membutuhkan ngoten. Kalau yatim piatu wis gak ono bapak, gak ono ibu, ya wis enak lah. Tapi kan yang lebih yang lebih sakit itu ada tapi seperti tidak ada. Ngoten. Dan itu banyak ya Gus ya? Nggih, lumayan. Lumayan. Tadi kan persentasenya paling besar itu ya. Nggih. Berarti tidak hanya dari Malang aja, dari mana-mana? Rata-rata Pasuruan, paling jauh Papua. Oh jauh itu Gus? Nggih. Papua. Paling jauh Papua. Yang dari Papua duafa juga? Sekarang yatim piatu. Oh insyaallah. Nggih. Yang dari Papua itu sekarang yatim piatu, masuk dari sebelum sekolah. Sekarang sudah kelas 6 kalau nggak salah. Ya berarti memang jadi anaknya Gus Faiz ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi menjadi ayah dari 200 orang ya. Masya Allah. Yes. Ada juga ya, maksudnya nganter tapi juga nggak pernah diingu. Berarti faktor kondisi ekonomi ya mereka kayak hilang. Kebanyakan ya. Kebanyakan dari faktor ekonomi. Juga dari keluarga ngoten nggih. Broken home atau yang lainnya nggih. Dan tidak pernah diingu bertahun-tahun? Ada yang seperti itu? Ada. Ada. Sudah digoleki ya. Nggih, pun wis colone pondok wis barin. Nggih. Bahkan parahnya itu ada salah satu kita tahu orang tuanya di mana kita tahu. Dan kita butuh data. Kakak, akte dan yang lainnya. Butuh data kok gak dikirim-kirim, akhirnya kita samperi. Nah setelah disamperi kita ketemu sama orangnya. Loh, kita punya anak lagi sudah. Lah terus anak sing ke pondok. Ya itu untuk Umi. Weh. Cek penake. Wis gak apa-apa. Iya, itu kita ambil. Iku tak cukup. Tapi data-datanya lah lengkap. Nggih apa Mi saya repot sama anak yang ini, kemudian masih jualan dan itu. Loh, separah itu gitu loh. Iya. Masih dilepas gitu aja gitu loh. Datanya aja nggak dibantuin gitu ya. Nggih. Wis data itu kene cukupen, habis itu kita ambil. Gitulah. Tapi pahala jenengan insyaallah banyak, Guys. Nggih mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Banyak. Artinya banyak potensi amal jariah dari mereka-mereka yang bisa berkembang. Nggih. Nah itu harapan ke depan terbesar
itu tadi. Wis Al Mustaqim ini rumah kalian semua, pondok kalian semua. Opo sing ono ge Al Mustaqim, ayo dikembangno bareng-bareng, ayo dimanfaatno bareng-bareng. Ngoten. Amin. Cupu manfaati. Terakhir Gus. Nggih. Selain Al Mustaqim tadi aku juga agak sedikit penasaran dari abah dan ibunya Gus Faiz yang asli. Kan kalau Al Mustaqim nomor tua kan ya. Nggih, yang asli. tua. Artinya kayaknya manajemen anaknya kayaknya kok menarik gitu. Jadi tadi ada statement dari kata-kata gini. Saya pengen anaknya abah ada yang salah satu yang ikut andil gitu loh. Okay. Artinya kan yang lain di bidang yang lain begitu ya. Okay, betul. Seperti apa pengelolaan metode parenting dari abah dan uminya Gus Faiz? Kalau saya merhatikan, ini baru sadar beberapa tahun yang lalu nih. Mungkin 2 tahun yang lalu. Oh ini tiba bapak ya. Okay. Yeah. Nah bapak itu punya anak 3. Saya yang pertama, kemudian ada adik yang saat ini meneruskan kewirausahaannya orang tua. Terus ada perempuan yang masih mondok. Okay. Nah dari 3 ini ternyata bapak niku punya tujuan masing-masing. Punya program sendiri-sendiri. Program sendiri-sendiri. Dan pelajaran terbesarnya bapak ini punya prinsip anak ini tidak sama dalam potensi dan juga dalam pemikiran. Jadi 3 ini betul-betul disesuaikan. Oh, dilihat gitu ya. Potensi dan pemikirannya. Mungkin kalau bapak mandang saya niku lebih ke agama. Ngoten. Jadi mulai dari kecil itu bagaimana caranya saya ini supaya ke potensi yang saya miliki itu maksimal. Akhirnya di pondok di privat bahkan dulu itu pernah saya ini berpikir bapak sayang apa enggak ya aku ya. Gitu ya. Mulai cilik di pondok ketika liburan enggak boleh pulang, harus pondok Ramadan lah, harus privat pondok lah, harus inilah itulah. Bahkan ketika libur itu didatangkan guru khusus untuk belajar nahwu. Lu iki pondok wis. Ngoten dulu. Kayak liburan juga didatangkan gitu. Dimaksimalkan. Ngoten. Nah, hikmahnya itu tadi. Kadang kita sebagai orang tua terlalu memaksakan tanpa mengetahui potensi apa di anak itu. Ngoten. Berarti bisa melihat potensi anak ya? Nggih, kurang lebih seperti Pinter itu. Ya. Benar ya. Alhamdulillah. Nah dari situ juga setiap niki hanya kulo yang membaca pendidikan orang tua saya. Dari ketiganya ini pasti ada kekurangan. Nah dari kekurangan ini ya opo sekiranya bisa menutupi dengan kelebihannya masing-masing. Ngoten. Kalau adik saya yang nomor 2 itu di bisnis bidang usaha. Kuliahnya pun di administrasi bisnis atau apa gitu. Ke situ. Nah, adik ini duwe akeh. Yang nomor 2 berarti yang bisnis tadi ya. Bisnis. Sebelum meninggalnya bapak itu bapak udah meninggal ya? Nggih, sudah wafat. Nah, sebelum meninggalnya bapak itu saya ini ngomong, Pak, yo apa Faiz iki kudu kerja. Oh, gak usah kerja, engko apa jare adike. Kekurangan saya ekonomi. Nah, iki wis apa jare adik wis sing nopang. Cuma adik nyupport Faiz iku yo harus ono feedback-e. Harus ono timbal balike. Waduh, opo timbal balike niki? Timbal balike nopo, Pak? Kandhanono. Awasono. Ajari, ambek didelok. Ojo sampai lah adik iki dalam ngelola bisnis engko terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ngoten. Adikmu engko tak omongi ya apa sekirane sok nyupport sampean. Sampean harus janji nang aku, harus iso
merhatekno meskipun ke Al Mustaqim tetap perhatekno adike. Ngoten. Faiz iki kadang Pak merasa bersalah. Seharusnya anak pertama iki paling gak iso lah membiayai adik yang nomor 3 masih mondok. Niku duduk arahi sampean. Itu adik yang nomor 2. Terus biaya adik, biaya saya itu semuanya apa kata yang tengah. Yang tengah cowok ya? Cowok. Yang cewek yang terakhir aja. Nggih, yang terakhir. Dan rukun-rukun semua berarti ya? Nah, itu juga salah satu caranya Bapak nggih. Sampai membuat kita akur niku. Adik itu dulu pernah ngomong ke Bapak, "Pak, aku pengen satu pondok ambil emas." Gak usah. Nangis seperti apa gak dikasih. Ojo sampai campur. Karena kalau campur itu sering ketemu, sering ini dan itu, akhirnya saya sebagai kakak ganok wibawa ya karena sering ketemu. Terus adik saya ke adik mungkin nanti gak sayangnya itu gak begitu karena sering ketemu itu tadi. Kurang kangen lah ya. Kurang kangen. Kalau bahasa Arab zurhiban tasdud hibban. Apa itu? Ngoten. Berkunjunglah jarang-jarang nanti akan menambah cinta. Mungkin ngoten. Nah, akhirnya dipisah nih. Mau gak mau harus pisah. Gak boleh jadi satu. Gitu. Nah, dari pisahnya itu ketemu, wah asik kita. Kayak kumpul kangen gitu ya. Asik, pisah lagi sampai balik pondok. Asik, ngoten. Ini sampai sekarang. Masya Allah, keren. Parentingnya bagus. Tapi adik juga mondok berarti ya? Walaupun jurusan ekonomi tetap mondok? Nggih, dulu mondok tapi gak lama. Nggih, lebih difokuskan ke bidang usaha itu tadi. Kalau yang nomor 3 berarti arahnya kemana? Kan jenengan udah ke agama, adik ekonomi. Bisnis, ya. Yang ketiga? Lebih ke Quran. Nggih, karena perempuan nggih. Biar fokus ke Al-Quran, habis itu tidak banyak keluar rumah, ngoten. Jadi deres Quran tok wis, ngoten. Keren, idaman sekali. Nggih. Ini mudah-mudahan bisa manfaat. Wah, insyaallah bermanfaat. Terima kasih Gus Faiz sudah mampir di sini. Closing statement dari Gus Faiz. Nggih. Saya ingat cerita Rasulullah itu punya onta yang paling disayangi. Nggih, punya onta yang paling disayangi. Ontanya itu namanya kalau nggak salah Atba. Atba. Kenapa Rasulullah kok paling cinta kepada onta tersebut? Karena punya kelebihan. Seseorang kan setelah ada kelebihan baru dia cinta, baru dia sayang. Ngoten. Gak ada cinta yang tulus kecuali cintanya ibu kepada anak. Nah, Atba ini tidak pernah ada yang bisa mengalahkan dalam lari. Onta manapun pasti kalah. Ngoten Atba niki. Suatu ketika ada salah satu orang Badui, orang gunung datang membawa onta dan menantang ontanya Rasulullah niki. Mana Atba? Saya pengen nantang. Ngoten. Para sahabat, yakin pengen nantang nih. Saat itu juga para sahabat, mengidolakan Atba niki. Cinta mengidolakan Atba, pasti Atba ini menang. Real Madrid ambek Tarkam mungkin. Pasti. Iya. Banyak yang mengidolakan. Ternyata si Atba ini dikalahkan sama ontanya orang Badui. Kalah ya? Kalah. Dari kejadian tersebut banyak yang kecewa dari sahabat. Singkat cerita Rasulullah paham, kemudian Rasulullah ngomong kepada para sahabat, itu adalah salah satu haknya Allah dan ketentuannya Allah, sesuatu yang sudah tinggi itu nanti akan dijatuhkan. Ngoten. Oke. Pelajarannya apa ini? Pecah telur besar, Al Mustaqim besar, bisnis
besar. Terus semua usaha yang kita punya sukses. Jabatan tinggi. Rupawan, ganteng, sempurna, ini dan itu. Cantik misalkan. Jangan lupa ketika kita di atas, suatu ketika nanti kita akan jatuh ya. Jatuh. Ngoten. Entah termakan oleh zaman, entah termakan oleh usia, atau keadaan global. Selama kita di atas, kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk memberikan manfaat. Insya Allah ngoten. Mengena banget sih saya. Mumpung kita di atas, kita manfaatkan seluas-luasnya. Kita manfaatkan. Ngoten Gus ya.